Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi pagi ini, hari ini tanggal 10 Juni 2025, ini saya pikir merupakan hari yang sangat penting buat perkembangan persepak bolaan di negeri kita. Kenapa saya bilang penting? Karena hari ini sore nanti sekitar jam setengah 7 malam nanti ya teman-teman, timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia akan menjalani laga tandang di kualifikasi Piala Dunia Grup C, yaitu tandang ke kandangnya Blue Samurai atau Jepang. Nah, teman-teman, laga ini sebetulnya juga udah nggak begitu vital atau nggak begitu penting banget buat timnas kita, karena timnas kita sudah dipastikan akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Karena timnas kita udah karena menang kemarin 1-0 dengan China, dan kemudian Arab Saudi mengalahkan Bahrain gitu kan. Ini jelas-jelas sekali kemudian bahwasanya timnas kita menduduki posisi keempat daripada grup C, sehingga berhak untuk lolos ke putaran keempat ya, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Yang jelas nanti sore ketika kita berhadapan dengan Jepang, kita akan melihat apa taktik strategi yang diterapkan oleh coach Patrick Kluivert. Walaupun saya juga tahu bahwasanya Jepang juga sepertinya nggak akan menurunkan pemain-pemain bintang atau pemain-pemain intinya, seperti ketika kemarin ketika jumpa Australia babak pertama, Jepang sama sekali nggak menurunkan pemain bintangnya. Jepang menurunkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal, tapi memang kemudian itu pun membuat kesulitan Australia ya beruntung, karena kemudian di menit 90 itu melakukan serangan balik counter attack dan dimanfaatkan dengan baik oleh striker Australia yaitu Aziz Behik, menang 1-0 teman-teman. Tapi secara kualitas permainan jauh ya Australia dengan tim lapis keduanya Jepang kemarin. Walaupun kemudian Jepang memainkan dua pemain bintangnya di babak kedua, yaitu Takefusa Kubo dan Keito Nakamura. Nah teman-teman, kalau kita nanti lihat laga ini, kita akan lihat kemudian kemampuan timnas kita ya, yang saya pikir udah lebih variatif dan meningkat tajam kualitas permainannya ketika dilatih oleh coach Patrick Kluivert dan dua asisten pelatihnya, yaitu Denny Lanzat dan Alex Pastor. Kalau dulu di eranya STY kita cuman mengandalkan permainan defensif, bertahan, parkir bus, main di belakang, bola oper ke belakang, teman-teman kan sering lihat ya, bola-bola itu ngalirnya ke belakang. Baru kemudian ketika lawan masuk, timnas kita kemudian ada kesempatan celah kemudian melakukan counter attack, dan itu sepertinya taktiknya yang monoton seperti itu, akhirnya memang kemudian bisa dibaca oleh lawan. Yang jelas memang saat ini permainannya itu lebih balance ya di eranya Patrick Kluivert. Ketika jumpa China kemarin, ketika jumpa Bahrain, dia permainannya balance, artinya memang nggak menyerang, nggak bertahan, tapi menekan. Tapi ketika kemudian bola hilang tuh langsung shift balik, kemudian dari peralihan penyerangan ke pola bertahan itu betul-betul kemudian cepat ya timnas kita. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah kemudian coach Patrick Kluivert ini, dia nggak cuman masalah senang atau nggak senang gitu kan, pemain yang tampilannya terbaik sekalipun pemain lokal akan diberikan kesempatan oleh coach Patrick Kluivert itu, dan bisa tampak ya ketika kemudian seorang Ricky Kambuaya sama kemudian Egy Maulana Fikri yang tampilannya bagus dengan Dewa United main sebagai starter gitu kan, Rizky Ridho yang tampilannya bagus dengan Persija main sebagai starter gitu kan, Yakub Sayuri yang mainnya bagus dengan di Maluku Utara United main sebagai starter. Bahkan pemain-pemain sekelas Nathan Joaon, kemudian Kevin Dijk yang kemarin kurang bugar juga kan, Rafael Struijk, Sain Patinama yang memang di klubnya tampilannya juga kurang moncer gitu kan ya. Kalau Kevin Dijk kemarin karena memang dia kebugarannya diragukan ya, baru bergabung 2 hari sebelum match. Ya nggak dipakai, nggak dimainkan gitu, nggak dimainkan. Artinya coach Patrick Kluivert ini nggak berdasarkan kemudian suka nggak suka ya, beda dengan eranya kemudian STY kemarin gitu kan.
di eranya Patrick Kluivert, siapa yang tampilannya terbaik dia yang dipasang gitu kan. Walaupun juga kadang-kadang kita kalau saya lihat juga agak sedih, kenapa dulu pemain-pemain yang banyak berjuang di fase awal kan banyak ya, kayak Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam Bahar gitu kan, yang kemudian Witan Sulaiman sekarang nggak pernah tampak lagi. Seburuk apapun mereka gitu kan, kalah kualitasnya mungkin kalah dengan pemain-pemain diaspora, tapi mereka berjasa ya untuk timnas kita. Tapi memang itulah kebutuhan tim, semakin kesini semakin meningkat, dan siapa yang tampilannya terbaik lah yang dipakai gitu kan. Yang jelas coach Patrick Kluivert ini kemudian juga nggak pilih kasih, siapa yang tampilannya terbaik, pemain diaspora atau pemain lokal, tentunya akan dipasang oleh coach Patrick Kluivert. Nah, kita akan lihat akan ujiannya nanti ya, ujiannya sama timnas Jepang, dan saya berharap kemudian Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri, ataupun kemudian si Beckham Putra yang kemarin ditampilkan ini juga dapat kesempatan, apalagi harapannya sih menjadi starter ya gitu kan, sehingga menambah kemudian mentalitas pengalaman daripada pemain-pemain kita yang bermain di liga lokal. Dan semoga pemain-pemain yang di liga lokal kemudian kalau melihat teman-temannya seperti Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya selalu dipakai oleh coach Patrick Kluivert, mereka semakin giat berlatih. Harapannya seperti itu. Dan kita mau lihat ini, di mana Jepang yang begitu terengginas kemarin ketika jumpa Australia dengan skema permainan menyerang, operan bola pendek dan permainan cepat gitu kan, bisa nggak timnas kita untuk mengantisipasi? Karena memang kemudian test case-nya hari ini, karena di kualifikasi ke babak keempat Piala Dunia nanti udah jelas musuhnya tim-tim Timur Tengah ya. Di situ ada kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, kemudian Kirgistan ya, sama Irak. Ini tim-tim yang sepertinya susah untuk dihadapi Indonesia, apalagi Irak ya, berapa kali pertemuan kita nggak pernah menang sama Irak, dan kemudian posisinya juga besok bermain di Timur Tengah gitu kan. Masih menunggu, yang jelas ini kan memang biddingnya dia yang tuan rumahnya adalah Qatar. Dia alasannya FIFA itu agendanya adalah kemudian tim yang dikualifikasi babak ketiga kemarin performanya terbaik menjadi tuan rumah gitu kan. Walaupun ada protes dari Indonesia dan dari Irak juga protes gitu kan, tentang transparansi penentuan tuan rumah gitu kan. Kita nunggu. Yang satu lagi adalah kemudian antara Australia sama Qatar, sama Arab Saudi kan masih bertanding ya, nunggu hasilnya. Jelas-jelas teman-teman, ini tantangan berat, dan saya pikir pastinya kita semakin kesini semakin tantangannya semakin berat, dan memang kapan lagi timnas kita mau lolos ke putaran final Piala Dunia. Harapannya sih juga Bapak Erick Thohir bergerak cepat untuk kemudian menambal posisi-posisi yang kita masih tipis, seperti posisi di defensive midfielder kita baru punya yang betul-betul berpengalaman, itu Joe Peribasi. Kalau kemudian si Nathan Joaon jarang dipakai di klubnya. Ivar Jenner dia masih young Utrecht gitu kan, masih muda walaupun untuk simpenan masa depan ya gitu kan. Mungkin kita butuh lagi satu pemain defensive midfielder ya, dan kemudian winger kita betul-betul butuh ya seorang winger yang betul-betul mumpuni gitu kan. Seperti kemarin saya sempat deg-degan ketika Ratnar Oratmangun kemudian nggak bermain di situ kan. Akhirnya coach Patrick Kluivert menggunakan taktiknya Ricky Kambuaya yang biasanya dia attacking midfielder, dia dipasang sebagai winger kanan, dan hasilnya luar biasa bagus. Ternyata Ricky Kambuaya ini versatil ya permainannya. Harapannya juga memang kemudian striker ini betul-betul yang mumpuni, yang memang ketenangan dan kontrol bolanya bagus ya oleh Ten Haromeni. Saya nggak bayangkan ketika oleh Ten Haromeni kemudian terkena cedera atau akumulasi kartu kuning. Apalagi juga di tengah kita butuh lagi satu pemain, ketika Tom Haye yang memang staminanya juga nggak 100% ya, mungkin karena usia juga dan bermain di area Asia yang cuacanya berbeda, dia sering kelelahan, nggak bisa main 2 kali 45 menit sepertinya, paling maksimal menit 70 biasanya Tom Haye diganti. Kita butuh lagi yang betul-betul berpengalaman gitu kan. Kalau di sisi kiri udah ada sepertinya ya winger Miliano Jonathan ya, yang keturunan Depok tuh bagus banget gitu kan, wingernya Utrecht gitu kan. Nah itu harapan kita. Harapannya memang kemudian timnas kita nanti menunjukkan kualitas bermain yang bagus. Bisa kita lihat kemajuan persepak bolaan kita nanti laga nanti malam. Dan kita lihat taktik ataupun strategi yang diterapkan oleh coach Patrick Kluivert dengan asistennya Alex Pastor dan Dani Lanzat.
Itu aja. Jangan lupa teman-teman, kita nonton nanti sore timnas kita bermain, jumpa lusa Samurai atau Jepang. Apapun hasilnya tetap kita dukung timnas kita, dan kita berharap timnas kita menampilkan kualitas permainan yang bagus, nggak cuman kemudian bermain parkis bus dan kemudian mengandalkan counter attack. Saat ini kita lebih variatif. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.